Bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Biarlah apa yang sudah kami baca boleh kami sekarang renungkan bersama-sama dan kemudian kami diskusikan bersama-sama supaya firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang berbicara, pimpin setiap dari anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom ini supaya bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, apa yang tadi baru saja kita baca itu adalah catatan dari 2 Samuel, di mana kitab 2 Samuel itu adalah kitab yang di bagian awal-awal itu menceritakan pertama bagaimana Daud menjadi raja. Dan setelah Daud menjadi raja, menceritakan bagaimana Daud itu adalah raja yang luar biasa, ya. Jadi itu misalnya kalau kita ingat di mana di pasal ke-7 Allah itu memberikan janji, ya Allah itu menunjukkan kasih setia atau kata kunci yang kalau kalian perhatikan itu terus diulang-ulang dalam beberapa pertemuan terakhir itu adalah hesed, ya bahasa Ibrani hesed yang berarti kasih setia, ya atau di dalam terjemahan lain kadang diterjemahkan sebagai persahabatan atau kebaikan atau belas kasihan, kemurahan, ya menunjukkan kebaikan yang Allah nyatakan kepada Daud di pasal ke-7. Allah berjanji ya akan mendirikan dinasti atau rumahnya Daud atau keturunannya Daud itu akan bertakhta untuk selama-lamanya, di mana keturunannya Daud itu nanti akan menjadi wakil Allah, bahkan disebut sebagai anak Allah, ya akan disertai oleh Allah dan tahtanya itu akan tetap untuk selama-lamanya. Yaitu masih kita ingat ketika Daud berjanji, aku akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan, ya Daud, masa kamu mendirikan rumah bagiku? Tidak, aku yang akan mendirikan rumahmu atau dinastimu. Kemudian Daud bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, siapa aku ini sehingga engkau begitu baik, begitu hesed kepadaku. Nah, kemudian di pasal ke-8 diceritakan bagaimana kemudian Allah menggenapi janjinya itu. Ya, satu persatu musuhnya Daud itu takluk, kemudian Israel diberikan ketenangan di tanah Israel. Ya, diperlihatkan bagaimana Daud itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk kemudian mendatangkan perdamaian di tengah-tengah Israel. Nah, ketika pasal 8 itu menunjukkan bagaimana Allah menggenapi janjinya, maka pasal ke-9 bicara tentang Daud dan Mefiboset. Ya, bagaimana Daud yang kemudian sudah merasakan kasih setia Allah, hesetnya Allah, sekarang Daud ingin menunjukkan hesetnya kepada Mefiboset, yaitu kepada keturunan Saul, cucunya Saul yang adalah anaknya Yonatan, yaitu Mefiboset. Meskipun Mefiboset orang yang cacat, orang yang timpang, tetapi sebagaimana dulu Daud dan Yonatan pernah mengikat perjanjian, ya maka dan Yonatan pun hesed kepada Daud, Daud pun hesed kepada Yonatan, maka sekarang Daud ingin menyatakan hesednya itu kepada anaknya Yonatan, yaitu Mefiboset, ya. Nah, tetapi kemudian di pasal ke-10 ini semakin ditunjukkan betapa luar biasanya kebesaran jiwa, kebesaran hati dari Daud. Karena ternyata Daud menunjukkan kasih setianya itu bukan hanya kepada keturunan Saul, bukan hanya kepada anak sahabat dekatnya yaitu Yonatan, ya kepada Mefiboset yang adalah orang Israel. Tetapi di sini Daud dikatakan ingin menunjukkan hesed atau persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Ya, kepada Hanun anaknya Nahas, yaitu raja orang Amon. Di mana pada saat itu Nahas yang adalah raja Amon yang sebelumnya itu baru saja meninggal, dan kemudian Hanun yang sekarang menjadi raja menggantikan ayahnya, ya jadi Amon, bangsa Amon punya raja namanya Nahas. Nah, Nahas itu baru saja mati dan kemudian anaknya Nahas bernama Hanun itu menggantikan posisi ayahnya menjadi raja orang Amon. Nah, Daud itu entah bagaimana dikatakan bersahabat dengan Nahas. Memang kita tidak tahu bagaimana cerita detailnya karena siapa itu Nahas? Kalau kita ingat dari 1 Samuel pasal 11, ya ini sudah lama ya, satu kitab yang lampau. 1 Samuel pasal ke-11, pada saat itu Saul itu
baru saja diurapi menjadi raja. Ya, belum ada Daud. Ya, Daud bahkan belum masuk ke dalam cerita di kitab Samuel. Saul diurapi menjadi raja, tetapi dia belum betul-betul berani menjadi raja. Nah, ketika akhirnya orang-orang Yabes Gilead itu diserang oleh Nahas, ya, bangsa Amon, di mana Nahas mengatakan, cungkil mata kalian, kalau kalian mau menyerah, betul-betul mau menyerah, mau diampuni supaya tidak kami bantai, cungkil mata kanan kalian, ya. Nah, itu membuat orang Yabes Gilead mengatakan, tunggu, beri kami beberapa hari, kami mau gumulkan ini. Dan ketika berita itu sampai kepada Saul, maka Saul dengan gagah berani itu memimpin segenap orang Israel untuk menyelamatkan orang-orang Yabes Gilead. Nah, maka kemudian Saul mengalahkan Nahas di situ. Ya, dan mungkin sejak saat itu Nahas menjadi seperti raja yang ada di bawahnya Saul. Kita tidak tahu bagaimana detailnya, dan mungkin sebagai raja yang ada di bawahnya Israel, ya, mungkin pada saat itu Amon sudah di bawah kerajaan Israel, maka mungkin itu yang dimaksud dengan semacam persahabatan, ya, berarti Nahas tunduk kepada Israel. Tapi mungkin tidak seperti itu juga, ya, karena kita lihat di sini Amon berani kok memberontak terhadap Israel. Maka kemungkinan ada penafsir yang mengatakan persahabatan apa yang dimiliki Daud dengan Nahas. Mungkin ketika Daud melarikan diri dari hadapan Saul, ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul, maka Daud mencari perlindungan kepada Nahas, dan mungkin Nahas melindungi Daud, menyembunyikan Daud, ya. Karena mungkin Nahas juga tidak suka dia dikalahkan oleh Saul, maka dia kemudian menerima Daud yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Mungkin, kita tidak tahu bagaimana ceritanya, tetapi dikatakan Daud mengatakan, aku akan dulu itu ayahnya Hanun, yaitu Nahas, itu telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Ya, Nahas itu pernah heset kepada saya, maka sekarang saya pun ingin heset kepada anaknya dia, yaitu kepada Hanun. Maka Daud menyampaikan pesan turut berduka cita atas meninggalnya papa kamu, gitu ya. Daud istilahnya mau tunjukkan kebaikan kepada Hanun. Nah, tetapi apa yang kita lihat ketika Daud itu mengirim utusan-utusan dengan maksud yang sangat baik itu, ya, maksud yang sebetulnya kita lihat, wah, Daud kalau mau heset, ya heset kepada orang Israel sajalah, gitu ya. Tapi ini heset kepada bahkan bangsa bukan Israel, kepada bangsa yang dulu pernah menyerang orang Israel, ya, menunjukkan kebesaran hati Daud. Tetapi ketika utusan itu sampai kepada kerajaan Amon, begitu, dikatakan pegawai-pegawainya Hanun, ya, pemuka-pemuka Bani Amon itu berbisik-bisik kepada Hanun, tuan mereka. Masa sih menurut kamu itu apa iya Daud itu mengirimkan utusan untuk mengucapkan turut berduka cita itu untuk betul-betul menunjukkan kebaikan pada kamu? Kamu yakin, ya, apakah itu yang memang betul-betul menjadi ikhtiarnya Daud, ya, menjadi isi hatinya Daud? Kayaknya Daud menyuruh orang ke sini untuk mengintai kita, ya, untuk menghancurkan kita. Itu mereka dikirim ke sini bukan untuk baik-baik, tapi untuk menyelidiki kota ini, ya. Dan kemudian Hanun mendengarkan perkataan orang-orang itu, ya, dan kemudian Hanun menangkap utusan-utusan Daud, dicukur setengah dari jenggot mereka, dipotong pakaian dari mereka dari tengah sampai ke pantat, ya, dan kemudian dikembalikan. Nah, saudara, kita bisa meng-highlight bagian ini dulu, begitu ya. Bagaimana Daud yang adalah seorang raja yang digambarkan begitu baik, ya, menyatakan heset ini bahkan kepada orang bukan Israel, sekarang diresponi oleh Hanun dengan kecurigaan yang seperti ini, ya. Curiga, padahal di sini betul-betul maksudnya Daud itu baik, ya. Tidak ada bagian dalam 2 Samuel ini yang menunjukkan Daud itu semacam pengen memanfaatkan kesempatan ini atau apa enggak, tapi Daud itu tulus ingin mengungkapkan kebaikan. Tetapi kebaikan Daud itu dibalas dengan kejahatan oleh Hanun, ya. Kalau kita pikir, kenapa ya Hanun bisa seperti ini? Kenapa Hanun bisa membalas kebaikan Daud seperti ini? Apakah ada alasan untuk curiga? Sebetulnya mungkin ada. Ya, mungkin ada.
Karena, ini mungkin adalah sesuatu yang umum terjadi pada budaya zaman itu. Di mana ada seorang raja dari sebuah kerajaan yang pura-pura baik, ya mengirim utusan masuk ke dalam kota, tapi ternyata untuk memata-matai. Ini bagaimana keamanan di kota ini, ya bagaimana sistem pertahanannya, berapa banyak pasukannya, senjata yang dimiliki apa saja, apakah ada celah-celah dalam tembok kota-kota itu yang bisa dijebol untuk kemudian disusupi masuk. Ya. Sama seperti ketika Daud ingin merebut kota apa itu yang kemudian lewat saluran air, ya itu karena tahu ada titik lemah dari tembok kota itu yang kemudian dimanfaatkan, ya. Dan apalagi kalau kita itu bicara budaya umum zaman itu, ya, pura-pura baik ternyata mencoba menyelidiki untuk menghancurkan, itu hal yang bisa saja terjadi. Tapi mungkin kalau kita pikir, apalagi ini bicara tentang Daud. Daud yang kayaknya entah bagaimana kalau dari kacamata bangsa lain, ya, kalau kita lihat dari kacamata orang luar, kok iya ya ini orang yang namanya Daud ini kok kayaknya musuh-musuhnya itu convenient banget ya mati satu persatu tanpa dia berbuat, tanpa dia yang membunuh, ya. Saul misalnya, kok ya akhirnya mati bukan di tangan Daud sih tapi ya mati gitu. Mati Saul mati dan kemudian Daud mendapat kesempatan menjadi raja di Yehuda. Kemudian setelah Saul ada Abner, ya, yang dulunya adalah panglima musuhnya, sekarang kemudian tiba-tiba mati. Katanya mau berdamai, ya, katanya sama Abner, Abner diundang datang segala macam, tapi katanya Abner dibunuh sama Yoab, ya. Kemudian mati, ya. Kemudian Isboset juga, Isiboset keturunan Saul yang sah, ternyata Daud nggak usah sentuh dia, ternyata dia pun mati dikhianati oleh orang-orang yang ada di dekat dia. Ya, entah bagaimana kok musuhnya Daud itu somehow mati satu persatu, ya. Padahal katanya Daud nggak ngapa-ngapain. Tapi apa iya Daud itu nggak ngapa-ngapain? Apalagi setelah orang-orang ini mati, ya Daud itu kemudian kok kayaknya nangis gitu, ya. Tapi jangan-jangan ini air mata buaya. Saul dia tangisi, Abner dia sesali, Isiboset dia juga sesali. Nah, ini Daud beneran menangisi mereka atau jangan-jangan ini air mata buaya? Dan itu kan Abner itu matinya karena Yoab. Yoab yang sampai sekarang masih jadi jenderal kepercayaannya Daud. Ya. Yoab yang sampai sekarang Daud bilang Yoab salah, tapi Yoab juga nggak diapa-apain, Yoab juga nggak dihukum, malah terus jadi jenderal kepercayaannya Daud. Ya meskipun itu Daud mengakui aku ini masih lemah, aku tuh nggak sekuat sama seperti Yoab ini yang kasar, yang terlalu berani. Daud menunjukkan dia tuh raja tapi dia tuh nggak berani ngutak-ngatik Yoab, ya dia tuh nggak berani menghukum Yoab dan seterusnya. Dia mengatakan aku masih lemah meskipun aku raja. Ya. Nah, maka sebetulnya dari kacamata luar mungkin bisa saja mereka mencurigai Daud, ya. Kok aneh ini Daud orangnya musuhnya itu satu persatu mati saja demikian. Ya, apa benar sih Daud itu nggak punya niat buruk gitu ya? Kayaknya naif banget gitu ya kalau percaya Daud itu nggak ada salahnya. Nah, tetapi saudara sekalian, masalahnya dalam kisah ini memang Daud tidak punya maksud jahat, ya. Jadi ada perkataan, ya, sebuah kebohongan itu bisa saja terlihat mungkin benar, ya, mungkin ada benarnya. Tapi yang namanya kebohongan tetap adalah sebuah kebohongan. Ya. Mungkin saja ini dan itu terjadi, mungkin saja dia itu orangnya seperti itu. Tetapi selama itu kita tidak bisa buktikan, begitu ya. Ketika omongan-omongan seperti itu beredar, maka itu bisa saja adalah sebuah kebohongan. Ya. Dan ini yang membuat kita jadi berpikir, begitu ya. Ini yang membuat kita harusnya berpikir. Ketika ada orang datang kepada kita lalu mengatakan hal-hal yang jelek tentang orang lain misalnya, apa yang harusnya menjadi respons kita? Hal-hal yang dikatakan orang itu mungkin masuk akal, ya. Mungkin sesuai dengan profil orang itu. Dan mungkin, ya, mungkin dalam hati kita pengen percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Ketika kita bicara, oh ini sih orang ini ya, orangnya ini ya suka ngutang nggak dibalikin ya. Orang ini
suka bohong gitu ya, katanya nggak punya uang tapi pinjam terus gitu ya, katanya perlu uang padahal uangnya itu diboros-boroskan misalnya begitu ya. Mungkin ketika ada orang bicara seperti itu kepada kita, apa yang menjadi respons kita? Ya, seringkali akhirnya respons kita itu tergantung hati kita, ya. Tergantung hati kita kepada orang itu. Seandainya orang yang diomongin itu adalah orang yang istilahnya kita peduli, orang yang betul-betul kita kasihi, begitu ya. Itu akan berbeda dibandingkan kalau orang itu adalah orang yang kita memang nggak suka, ya. Orang yang bahkan mungkin eh, menjadi saingan kita, ya. Orang yang apa ya, yang istilahnya gitu ya, kalau kita dapat kabar dia itu jatuh ke dalam dosa, mungkin kita senang, ya. Ya, bukan musuh kita, bener-bener sih mungkin ya, mungkin sesama teman gitu ya, sesama teman di sekolah atau sesama teman di gereja. Kita nggak terlalu ada masalah sama dia, tapi somehow ya sebagai orang berdosa, kadang kalau kita dengar orang itu jatuh ke dalam dosa, ya, ada somehow dalam hati kita yang secara rasional gitu ya, kita bisa pikir, belum tentu benar gitu ya. Mungkin benar tapi belum tentu benar. Tapi mungkin hati kita ya, hati kita itu ingin supaya berita itu benar. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah ketika kita mendengarkan cerita-cerita ya yang disampaikan, yang dibisikkan ke telinga kita. Seringkali kita meresponinya itu harus sadar ya, itu lebih dari hati kita. Ya, masalah kita itu bukan sekedar logika kita, ya bukan sekedar fakta-fakta yang ada, tetapi seringkali dari hati kita. Hati kita itu mengarahkan akhirnya cara pikir kita, ya, perasaan kita ketika kita mendengar cerita itu, dan akhirnya keputusan apa, tindakan apa yang kemudian kita lakukan. Ya, maksudnya gini, misalnya ya, Hanun itu mendengarkan kabar yang jelek ini tentang Daud, ya, fitnahan tentang Daud. Seharusnya gitu ya, seharusnya Hanun itu bisa lebih berhati-hati dalam meresponi berita itu. Ya, memang kita nggak mau jadi orang yang terlalu naif, ya, yang polos, yang gampang dibohongin. Ada orang cerita jelek-jelek kepada kita, kita pokoknya kemudian pokoknya orang ini baik. Ya mungkin nggak bisa juga gitu ya, apalagi kalau kita sudah curiga sama orang itu dan kemungkinan berita ini ada benernya. Ya tapi setidaknya kita harus menjaga hati kita untuk tidak kemudian langsung percaya kepada berita itu sebelum hal itu terbukti. Nah, dalam kasus Hanun misalnya, oke, menurut kalian Daud ingin memata-matai, ya, tapi bagaimana kalau sebetulnya dia itu memang betul-betul mau menunjukkan heset, ya, mau bersahabat? Ya, bukankah selama ini juga relasi kita dengan relasi Papa dengan Daud itu juga baik-baik saja? Ya. Nah, maka kalau Hanun lebih berhati-hati, sebetulnya dia bisa meresponi bisikan-bisikan itu dengan dia menerima utusan-utusan yang Daud kirim, ya, sambil berhati-hati supaya kotanya itu tidak dimata-matai, tapi juga tidak perlu sampai menghina utusan-utusan itu. Tidak perlu sampai cukur jenggotnya setengah, kemudian potong kainnya sampai pantatnya kelihatan, begitu ya. Itu adalah hinaan. Itu adalah hinaan yang diberikan bukan saja kepada pribadi orang yang dikirim, tetapi juga kepada agama dan dignitas politik di dalam kerajaan Daud. Ya. Pertama itu adalah serangan secara pribadi, membuat orang-orang ya pria-pria dewasa yang kebanggaannya itu adalah jenggot. Jenggot itu adalah kebanggaan orang pria dewasa pada zaman itu. Ketika dicukur dan dicukurnya pun hanya setengah gitu ya, hanya setengah, maka itu membuat orang-orang itu seperti kehilangan keanggunannya sebagai seorang pria dewasa. Ya. Lalu di jubahnya itu dipotong sampai pantatnya kelihatan, itu juga bahkan mungkin bisa dikatakan itu penganiayaan seksual begitu ya. Itu dipermalukan secara seksual begitu ya, karena sampai pantatnya kelihatan dan seterusnya, auratnya kelihatan. Nah, itu adalah penghinaan terhadap pribadi masing-masing utusan itu. Tetapi bukan hanya kepada pribadi-pribadi itu. Mereka itu dihina itu juga baik secara politik ya.
Jubah yang mereka pakai itu adalah jubah yang melambangkan mereka itu utusan kerajaan Israel. Tetapi jubah itu kemudian dirobek seolah-olah kerajaan Amon itu tidak lagi mengakui kerajaan Israel. Dan selain itu jenggot ya dan itu jubah itu adalah bagian dalam tradisi agama Yahudi juga, di mana ada hukumnya sebetulnya ya. Jenggotnya itu jangan, yang sebelah mana itu jangan dipotong sampai seberapa pendek, kemudian ada diikat tali, itu kan khasnya orang Yahudi ya, diikat tali untuk melambangkan komitmen mereka terhadap Tuhan juga begitu. Tetapi itu yang kemudian dipotong oleh orang-orang Amon itu. Nah, Hanun ketika melakukan hal itu ya menunjukkan bahwa dia itu sudah sangat percaya, ya, sudah sangat percaya kepada berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak bertanggung jawab. Nah, saudara, di sini mungkin kita setidaknya bisa belajar tentang saksi dusta, ya, yang menjadi hukum ke-9 di dalam 10 hukum Taurat, di mana kita dilarang bersaksi dusta tentang sesama kita. Ya, karena bagaimanapun begitu ya, bagaimanapun yang namanya, saudara, kalau dibandingkan misalnya dengan dosa membunuh, ya, dosa berzina, hal-hal yang mungkin kita sebagai orang yang biasa-biasa begitu ya, mungkin ya kita bisa saja sih jatuh ke dalam dosa itu, tetapi mungkin tidak akan kita lakukan sampai seliteral itu begitu ya. Tetapi yang namanya dosa saksi dusta, saya rasa itu adalah dosa yang mungkin kita semua itu pernah melakukannya. Ya. Mengucapkan hal-hal yang entah bagaimana dalam hati kita itu kita pengen mengeluarkan kalimat ini ya, walaupun kita tahu ini belum tentu benar. Ya. Dan ketika kita sebagai posisi orang yang mendengarkan kalimat-kalimat bohong itu, entah bagaimana kita merasa excited mendengarkan kabar itu. Kita bukannya berduka ketika ada orang cerita ya tentang seseorang yang melakukan dosa tertentu. Kita malah excited. Wah, ini ada berita apa lagi nih? Gitu ya. Ini ada cerita, ada kasus apa lagi nih? Ya. Menjadikan kita itu orang-orang yang sebetulnya di luar mungkin kita mengatakan, aduh kasihan sekali ya dia jatuh ke dalam dosa seperti itu. Aduh harusnya kita doakan. Tetapi dalam hati kita merasa excited melihat sesama kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, ini adalah sebetulnya karakter yang di dalam firman Tuhan begitu ya. Kalau kita belajar ya, ini karakter yang sebetulnya sangat tidak disuka oleh Allah. Ini adalah semacam dosa yang sangat tidak disuka oleh Allah, yang bahkan masuk ke dalam salah satu dari 10 hukum Taurat begitu kan ya. Tetapi ini dosa yang mungkin ya di antara 10 dosa lainnya, ini kita anggap sebagai hal biasa di dalam zaman modern ini. Ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ini sekarang sudah menjadi satu hal yang terlalu biasa. Ya. Bahkan bagi orang Kristen. Dan apalagi dalam konteks di mana sosial media dan seterusnya begitu ya, yang somehow membuat orang itu bisa nyeletuk dengan segampang itu. Ini makin menjadi-jadi. Yang namanya hoax, ya kan? Hoax itu sama, ini kan adalah hoax begitu ya. Yang namanya hoax, saudara sekalian, makin beredar, makin kencang justru di zaman modern ini. Ya. Di mana kita bisa menyembunyikan wajah kita ketika kita mengucapkan sesuatu dalam sosial media, dan dengan sangat mudahnya gitu kita mengeluarkan kata-kata yang gak bertanggung jawab yang ternyata akhirnya menjadi seperti api kecil yang membakar seluruh hutan. And that's the power ya of our tongue. Itulah kuasa dari lidah kita yang kecil. Mengeluarkan satu kalimat seperti percikan api kecil yang kemudian menghabisi satu hutan yang besar. Dan itu yang terjadi di sini. Gara-gara omongan tidak bertanggung jawab dari sekelompok orang, pemuka-pemuka kota Amon yang mungkin sekedar ingin menyenangkan si Hanun ya. Mungkin mereka di satu sisi lagi berduka cita karena papanya Hanun meninggal, tapi di sisi lain Hanun senang jadi raja.
ya. Mungkin juga ada, itu juga kan menjadi gambaran naiknya raja yang baru. Itu kan menjadi satu hal yang disambut dengan meriah begitu ya, disambut dengan meriah. Maka mungkin di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah obrolan begitu ya, kemudian ketika ada kabar, oh Daud mengirim utusan, ya entah bagaimana mungkin orang-orang itu nyeletuk saja. Nun, jangan-jangan itu loh, dia tuh mau mata-matain kota kita, ya. Kamu pikir Daud yang dengan sekarang begitu gemilangnya jadi raja itu sebegitu polosnya gitu ya, mau berteman sama kita dan seterusnya. Enggak, mungkin dia mau mata-matain, ya. Dan Hanun dengan gampangnya gitu ya, dengan gampangnya menanggapi itu sebagai kebenaran dan tanpa berpikir panjang meresponi itu dengan memperlakukan utusan-utusan Daud sedemikian kejam. Ya. Nah, saudara, ini yang kemudian memicu sebuah peperangan yang terus berlangsung sampai nanti di pasal 12. Orang Israel melawan orang orang Aram, orang Amon, Bani Amon yang kemudian minta bantuan orang Aram. Ya. Pasal 10, 11, 12. Dan itu yang nanti menyebabkan akhirnya Daud juga akhirnya sayangnya jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi sebelum itu saudara sekalian, sebelum kita masuk ke situ, ya sekali lagi di sini kita perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Ketika ada orang datang kepada kita membawa kabar jelek ya, mengata-ngatai teman kita yang lain dengan hal-hal yang jelek gitu. Bagaimana kita meresponinya? Ya, kita di satu sisi tidak mau menjadi orang yang terlalu naif, terlalu polos, tapi biarlah kita belajar jadi orang yang menjaga hati kita. Kalau tiba-tiba kita merasa excited, nah itu berarti tanda. Ya, berarti tanda. Kenapa ya? Kita mesti tanya, kenapa ya saya merasa excited dengan berita ini? Kenapa ya seperti ada perasaan excited ketika melihat ada orang ini jatuh ke dalam dosa seperti itu? Ya. Saudara, kita dipanggil ya menjadi peacemakers, menjadi pembawa damai, ya, pembawa damai. Dan seorang pembawa damai itu harusnya belajar untuk discourage hal-hal seperti ini. Untuk ketika ada orang bicara jelek gitu ya, mulai nih pengen mungkin lagi kumpul bareng teman-teman, kemudian kayaknya pembicaraannya bosen gitu ya, biar pembicaraannya seru, paling seru ya ngomongin orang gitu ya, ngomongin orang itu bikin jadi greget gitu kan ya omongannya. Tapi ketika itu terjadi sebagai pembawa damai, kita harusnya meredam hal itu. Ya, kita belajar untuk meredam hal itu. Mungkin kita mengatakan ya mungkin saja seperti itu, tapi mungkin juga ceritanya beda. Ya mungkin bukan seperti itu. Saudara, kalau lihat, saudara search saja gitu ya, hoax di internet. Itu konyol ya, kadang betul-betul konyol. Hoax tentang penculikan anak-anak begitu ya, beredar membuat orang-orang tua takut tentang penculikan anak-anak. Kemudian ada video klip seorang yang ditangkap oleh satpol begitu ya, mengatakan ini ditangkap nih penculik anak-anak. Padahal Padahal itu video klipnya itu adalah tukang parkir yang sedang mengalami gangguan jiwa, yang sedang kemudian istilahnya ya dihandle gitu ya oleh satpol begitu. Hal yang biasa kemudian blow up gitu jadi penculik anak-anak. Itu kan something yang kenapa bisa sampai seperti itu begitu ya. Ya tapi itulah yang terjadi ketika manusia itu lebih suka kepada kebohongan ya, lebih excited meresponi kebohongan. Nah, itu seperti Hanun ya, seperti Hanun yang meresponi kebohongan-kebohongan itu. Nah, saudara, ketika kita mendengar hal ini ya, saya harap kita bukan kemudian menuding orang lain, ya, bukan menuding orang lain. Tapi dosa yang dilakukan oleh Hanun di sini harusnya mengajak kita untuk bercermin, ya, bercermin. Karena saya percaya kita semua ada kecenderungan seperti ini, termasuk saya, dan saya pun bisa ya dengan sadar gitu. Oh, saya pernah jatuh ke dalam dosa ini ketika ini terjadi, ketika ini terjadi. Ya. Nah, saudara, kita harus sadar ini adalah kecenderungan hati kita yang seringkali itu senang ya melihat orang lain itu jatuh. Mungkin mungkin karena di satu sisi ketika kita lihat orang lain jatuh, kita menjadi merasa lebih baik tentang diri kita. Mungkin ya, ada kaitannya dengan kesombongan, dengan pride. Ya. Saudara, ini kasusnya sedikit beda sih ya sama Hanun. Tetapi ketika Hanun itu
melakukan apa yang dia lakukan ini, itu di satu sisi mungkin ada unsur pride-nya dia. Mungkin dia ingin mengatakan, "Hah, Daud, kamu pikir ya papaku mati sekarang kamu bisa main-main sama aku? Jangan salah, aku lebih tegas dari papaku. Aku lebih berani dari papaku. Dulu papaku pura-pura baik sama kamu, sekarang aku tunjukin ya. Kamu macem-macem sama aku nih. Aku cukur jenggot dari utusan-utusan kamu. Aku cukur pakaian mereka." Ya. Mau menunjukkan bahwa Hanun itu berani. Ya. Papaku baru mati, tapi kamu jangan macam-macam. Ya. Kami berani. Ada unsur pride, saudara sekalian. Nah, dan apa namanya ya? Di sini kita perlu belajar bertobat, gitu ya. Kita perlu belajar bertobat ketika kita mendengarkan hal-hal yang tidak benar seperti ini. Nah, hal lain apa yang kita bisa pelajari dalam kisah ini? Kalau tadi kita belajar dari dosanya Hanun, ya sekarang kita mungkin belajar dari Daud. Ya. Daud yang sebetulnya berusaha untuk menyatakan hesed ya kepada Hanun. Dan ini bagaimana kita bisa merefleksikan hal ini? Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud dan dialami oleh Daud itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Itu panggilan kita. Itu adalah panggilan kita orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan hesed kepada orang-orang di luar sana. Menyatakan kebaikan kepada dunia ini. Saudara, sayangnya ketika orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kebaikan, menjadi berkat bagi dunia, seringkali apa yang kita dapatkan adalah apa yang juga Daud dapatkan. Ya, penolakan dan bahkan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, saudara sekalian. Ya, kita dipanggil untuk menjadi orang yang membawa berkat ke dalam dunia. Tetapi dunia seringkali mengolok-olok kita, seringkali mengejek kita, dan bahkan mungkin memperalat kita, memanfaatkan kita. Ya. Nah, ini adalah hal yang memang seringkali discouraging, ya, seringkali membuat kita mengatakan, aduh, buat apalah kalau gini kita berbuat baik kepada dunia yang tidak bisa menghargai, ya, seperti melempar mutiara kepada babi. Saudara sekalian, betul kita jangan melempar mutiara kepada babi. Tapi sebelum kita terlalu cepat mengatakan hal itu, ya, mungkin kita belajar untuk mengingat kenapa sebetulnya kita melakukan hal ini. Saudara, kalau Daud ya menunjukkan kebaikan, menunjukkan hesed kepada Hanun, oleh karena Nahas itu pernah menunjukkan hesed kepada Daud, maka bukankah ini juga harusnya menjadi motivasi kita? Ya, kita menunjukkan hesed kepada orang-orang di luar sana. Kenapa? Ya karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan hesed kepada kita. Ya, Allah sudah terlebih dahulu menyatakan hesed kepada kita. Dan itu yang harusnya mendorong kita, begitu ya, di mana kita ingat ketika Allah menyatakan hesed kepada kita, kita pun pernah meresponi kebaikan Allah itu dengan kecurigaan seperti Hanun. Ya. Saudara, Allah yang sudah begitu baik memberikan kepada kita kehidupan, begitu baik memberikan kepada kita begitu banyak berkat sehari-hari, tapi pernah dulu sebelum kita bertobat, kita menganggap semuanya itu remeh. Kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan ketidakpercayaan kita. Apapun itu, ya. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam ujian, kesulitan misalnya, dengan maksud Allah ingin membentuk karakter kita, ya, membangun iman kita, membuat kita jadi orang yang lebih tangguh dan seterusnya, kita malah mencurigai Allah. Kita malah menganggap Allah sedang mempermainkan hidup kita. Kita marah kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita, jangan-jangan kita malah sekali lagi curiga kepada Allah, merasa kita harusnya diberikan lebih. Kenapa Allah hanya berikan seperti ini kepada saya? Dan ini yang sebetulnya seringkali menjadi inti dari dosa. Ya, dan ini sebetulnya inti dari apa yang terjadi di Taman Eden. Di tengah-tengah kebaikan Allah memberikan kepada Adam dan Hawa seluruh buah dalam taman ini, cuma satu yang gak boleh. Adam Hawa mengatakan gak cukup. Tuhan gak cukup berikan kepada saya seluruh buah dalam taman itu. Harusnya betul-betul seluruhnya. Jangan ada pengecualian. Yang satu itu
Aku mau memakannya. Aku curiga kenapa Allah nggak kasih saya yang satu itu. Ya. Jadi saudara, eh, jangan pikir begitu ya, kita ini menolak Allah ketika Allah itu membiarkan kita jatuh ke dalam ujian dan pencobaan. Kita bisa menolak Allah bahkan ketika Allah berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena masalahnya hati kita. Hati kita tidak percaya kepada Allah. Hati kita tidak mengasihi Allah. Sebaliknya, kalau hati kita adalah hati yang mengasihi Allah, percaya kepada Dia, maka kita terima kebaikan, kita bersyukur. Ya. Kita terima hal-hal yang sulit pun, kita percaya Tuhan punya maksud. Ya. Jadi di sini gambarannya, gambaran Hanun yang menolak Hesetnya Daud. Ini dikontraskan dengan gambaran Mephiboset yang menerima, ya, dengan rendah hati Hesetnya Daud. Siapakah hambamu ini? Ya, dikatakan apa ya istilahnya dia? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kata Mephiboset. Ya. Tetapi Mephiboset dan Hanun ini menggambarkan dua macam manusia. Yang satu menerima kebaikan Allah, yang lain menolak kebaikan Allah dan bahkan membalasnya dengan kejahatan. Nah, kita hanya adalah manusia itu terbagi hanya menjadi salah satu dari dua ini. Kita jadi Mephiboset atau kita jadi Hanun. Ya. Dan seringkali kebaikan yang Allah berikan itu adalah kebaikan yang diberikan lewat orang lain. Sebagaimana ketika Daud memberikan Heset kepada Hanun, sebetulnya itu Hesetnya Allah. Ya kan? Kalau Daud berkenan untuk bersahabat dengan Hanun, maka in a sense itu Hanun dapat berkat dari Allah karena Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka ketika kita sekali lagi melihat orang lain yang ada di sekeliling kita, hati-hati. Jangan terlalu cepat kemudian curiga sama orang itu. Ya, sekalipun mungkin tentu tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun mungkin orang itu pernah mengecewakan kita, sekalipun orang itu jelas bukan orang yang sempurna, tapi hati-hati ketika ada orang berbicara jelek tentang orang itu tanpa bukti. Ya. Dan seringkali dalam kisah ini nanti kita lihat orang yang jelek sekalipun begitu ya, tetap bisa dipakai untuk menyatakan kebenaran. Contohnya siapa dalam kisah ini adalah Yoab. Yoab orang yang licik, orang yang kasar, orang yang harusnya dihukum. Dan memang saudara, Yoab itu melakukan dosa yang sangat jelek. Ya, dia membunuh Abner itu kesalahan yang sangat besar. Yoab membunuh Abner itu harusnya dihukum. Ya. Dan memang nantinya Yoab dihukum. Ya, dalam ketika nanti anaknya Daud yaitu Salomo menjadi raja, Daud bilang kepada Salomo, Salomo, aku tuh nggak berani menghukum Yoab. Tapi nanti kalau kamu jadi raja, kamu harus hukum Yoab. Ya, supaya jangan ada hutang. Ya, supaya kerajaan ini nggak ada hutang intinya. Karena apa ya, harusnya Daud menghukum Yoab. Maka ketika nanti Yoab itu sampai lari memegang tabut perjanjian begitu ya, itu harusnya orang ketika lari memegang tabut perjanjian, maka dia itu nggak boleh langsung dibunuh, harus dihakimi. Kecuali orang itu memang adalah pembunuh yang jelas salah. Dan itu yang dilakukan oleh Salomo. Ketika Salomo mau menangkap Yoab, Yoab kabur, dia pegang tanduk-tanduk tabut perjanjian, tapi Salomo bilang tangkap dia dan bunuh dia. Kenapa? Karena Yoab orang yang salah. Orang yang harus dihukum. Tapi bahkan ya, dari orang yang jahat seperti Yoab ini bisa keluar kalimat yang sangat indah yang harusnya mengingatkan Daud dan orang-orang Israel yang lain. Di mana Yoab mengatakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati kita untuk bangsa kita, for our people, dan untuk kota-kota Allah kita, and for the cities of our God. Ya. Ini menjadi satu alasan kenapa seseorang itu bertempur. Menjadi orang Israel yang bertempur sampai penghabisan nyawa terakhir. Kenapa? Ya demi umat Allah, demi kota-kota Allah, demi kemuliaan Allah. Ya. Jadi di situ kita
baik, ya. Sehingga kita jangan terburu-buru menghakimi orang lain, ya. Jangan terburu-buru menghakimi orang lain. Nah, saudara, kalau tadi kita belajar dari dosanya Hanun, yaitu dosa saksi dusta, ya, kita belajar dari panggilan Daud untuk menyatakan kasih setia Allah kepada dunia ini, ya, sekalipun seringkali kita harus mengalami penolakan, ya, mengalami fitnahan, tapi kita tetap harus menjalankan panggilan ini. Yang terakhir, saudara sekalian, yang ingin saya highlight mungkin adalah tadi ya, bagaimana cerita ini sayangnya menjadi semacam introduction kepada cerita gelap yang nanti akan menyusul di pasal berikutnya. Saudara, hal yang tadi saya ceritakan tentang saksi dusta, ya, panggilan menjadi menyatakan hesed bagi bangsa-bangsa lain, itu tentu ada nuansa itu dalam pasal 10. Tapi kalau kita tanya gitu ya, sebetulnya poin utama pasal ke-10 ini ditulis itu apa? Ya. Maka bukan yang tadi sih, ya. Ada para penafsir sepertinya kebanyakan setuju bahwa 2 Samuel pasal 10 itu tuh sebetulnya tidak terlalu ada pesan teologi tersendiri, ya, tetapi lebih kepada satu pasal yang diletakkan di dalam susunan literatur tertentu. Ya. Susunan literatur di mana yaitu pasal ke-7, pasal ke-8 menyatakan janji Allah, penggenapan janji Allah. Lalu pasal 9, pasal 10 menyatakan kebesaran hati Daud. Tetapi kemudian pasal 10 itu langsung disusul dengan pasal 11. Yang menceritakan kejatuhan Daud di dalam dosa. Ya. Peperangan antara Bani Amon orang Aram versus Israel itu berlanjut sampai kisah pasal 11 dan pasal 12 di mana Daud berzinah dengan Batsheba. Ya. Saudara, bayangkan ya, pasal 10 menggambarkan kebesaran Daud yang menyatakan hesed bukan hanya kepada orang Israel yang begitu besar ini, ya, digambarkan kebesaran keagungan Daud yang seperti ini. Seolah-olah entah bagaimana penulis 2 Samuel itu ingin menunjukkan ya, dalam kondisi seperti ini Daud tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Di mana di tengah-tengah peperangan melawan orang Aram begitu ya, Bani Amon, ketika yang lain bertempur, ya, Daud itu di istana. Dan dia melihat Batsheba lagi mandi. Dan kemudian birahinya timbul, dia memanggil dan berzinah dengan perempuan itu. Dan ketika ketahuan, ini nanti akan dibahas dalam beberapa pertemuan berikutnya, jadi saya tidak bahas detail, tapi sedikit saja di sini. Dan ketika akhirnya Batsheba hamil, untuk menutup-nutupinya, Daud memanggil Uria. Dan ketika Daud berusaha membuat Uria itu tidur dengan istrinya supaya nggak ketahuan Daudnya menghamili, maka Uria mengatakan perkataan yang mirip seperti Yoab. Ya. Bagaimana mungkin aku pulang, makan, minum, tidur dengan istriku sementara tabut Tuhan di luar sana, sementara umat Tuhan, pasukan Tuhan sedang berperang di luar sana. Saudara, Daud yang harusnya itu menjadi raja, ya, demi kemuliaan Tuhan, demi umat Tuhan, ya, berperang bagi kerajaan Tuhan. Justru ini Uria yang bukan orang Israel tapi orang Het. Ya, orang Het itu tentara bayaran. Justru orang bukan Israel yang memikirkan tentang kemuliaan Tuhan, umat Tuhan. Ya. Dan dalam pasal 10 justru Yoab, orang yang jahat dan licik itu, yang memikirkan tentang umat Tuhan, tentang kota-kota Tuhan. Saudara, mungkin ini semacam petunjuk begitu ya, semacam warning bagi kita. Ketika kita pikir kita dalam kondisi rohani yang sehat, kita dalam hidup yang begitu disertai,
Ya, kita jadi orang yang juga dilihat sebagai orang yang saleh, ya. Papa mama kita bangga sama kita, teman-teman kita lihat sebagai kita ini adalah seorang yang hebat, tidak lagi memikirkan tentang Tuhan, ya, tidak lagi memikirkan tentang umat Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan, tapi mungkin lebih memikirkan tentang kebesaran diri kita. Apa yang sudah kita capai, kehebatan kita. Ya, justru mungkin itu yang menjadi awal kejatuhan kita. Saudara, mungkin Daud setelah mengalami dikejar-kejar Saul gitu ya. Ketika dikejar-kejar Saul, dia itu bergantung sama Tuhan. Dia itu bergantung sama Tuhan. Ya. Ketika dia menjadi raja pertama kali juga pertama-tama dia masih bergantung sama Tuhan. Tapi mungkin setelah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan, ya, mungkin Daud mulai berpikir, wah memang saya ini raja yang hebat. Ya. Saya ini raja yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan sudah janji kepada saya. Ya. Dan makanya saya nggak sempat bahas detail ya peperangan ini ya tadi, Yoab yang kemudian dikepung lalu kemudian menang ya, kemudian akhirnya Daud kemudian orang Aram itu mengumpulkan kekuatan lagi, lalu Daud baru ikut masuk ke dalam peperangan itu dan akhirnya Daud menang. Saudara, itu kita nggak ada waktu untuk bahas detailnya, tetapi sepertinya di tengah-tengah keberhasilan Daud ini, ya, di tengah-tengah keberhasilan Daud ini, jangan-jangan apa yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa yang begitu besar adalah ketika dia mulai lupa untuk apa dia menjadi raja bagi Allah, bagi umat Allah, dan bagi kota-kota Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Nah, maka saudara, ini menjadi refleksi bagi kita ya. Kenapa seringkali kita bisa jatuh ke dalam dosa yang gak disangka-sangka, dosa yang bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun ya, seolah-olah kita tuh dalam kondisi yang baik sekali, tetapi kita bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin karena kita tanpa sadar kehilangan hal itu, kehilangan hati kita untuk memikirkan lebih tentang pekerjaan Tuhan, tentang umat Tuhan, ya, dan tentang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jangan-jangan kita terlalu bermegah di dalam kesalehan kita sendiri. Jangan-jangan kita terlalu sombong di dalam keberhasilan rohani kita yang justru seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kiranya ini juga membuat kita terus bersandar, ya, betul-betul terus bersandar. Kalau kita bisa hidup suci semata-mata hanya anugerah Tuhan. Saudara, apakah kalau gini kita bilang, ya sudahlah kalau gitu saya nggak mau jadi orang yang terlalu saleh nanti jadi sombong. Ya nggak bisa juga. Ya. Ya namanya jadi orang Kristen ya kita harus belajar hidup sesaleh mungkin. Ya. Tetapi justru ini menunjukkan ya ketika kita harus hidup sesaleh mungkin, ternyata ketika kita sampai kepada dalam tanda kutip puncak kesalehan, kita pun masih bisa jatuh. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kita betul-betul perlu bergantung pada belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong jaga saya supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa yang jahat di mata Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pada sore hari ini. Biarlah kami belajar dalam hidup ini untuk lebih mawas diri, lebih belajar punya kepekaan terhadap belas kasihan dan kasih setia Tuhan, meresponinya dengan menerima kebaikan Tuhan dan bukannya menolaknya. Dan kami lebih mawas diri terhadap dosa yang mengintip di setiap jalan sudut kehidupan kami. Dosa yang sepertinya innocent, yang sepertinya biasa, sekedar gosip, sekedar saksi dusta. Biarlah kami lebih mawas diri untuk kami boleh meresponi itu semua dengan lebih bijaksana. Biarlah kami diberikan hati yang senantiasa peka terhadap kekudusan Tuhan, sehingga ketika kami mulai tergelincir, Tuhan saja yang boleh menjaga kami. Jikalau Daud yang adalah a man after your own heart saja bisa jatuh, apalagi kami ya Tuhan yang masih jauh dari kesalehan. Kami sadar kami tidak sanggup untuk hidup suci satu detik pun tanpa anugerah-Mu.
maka kiranya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami dan berbelas kasihan kepada kami. Supaya kami pun boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Supaya kami pun boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi orang-orang di luar sana yang juga memerlukan Injil Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.